Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini tutor santai akan membagikan cara membuat nomor halaman yang variatif dalam satu dokumen Microsoft Word. Untuk tutorial ini saya memakai contoh dokumen skripsi. Sekarang coba teman-teman perhatikan penomoran pada skripsi di PC saya ini. Lembar judul tidak bernomor, lembar persetujuan bernomor Romawi, langsung ke nomor 2, posisi tengah bawah. Kenapa langsung ke nomor 2? Karena nomor 1 untuk lembar judul. Meski tidak dicantumkan nomornya, lembar judul dihitung sebagai nomor 1. Begitulah sistem penomoran skripsi yang saya tahu. Lalu lembar pernyataan dan daftar bagan mengikuti, berangka Romawi dan letaknya di tengah bawah. Masuk ke lembar pertama bab 1, format penomorannya berubah menjadi berangka Latin, dimulai dari angka 1, posisi tengah bawah. Lembar seterusnya dari bab 1, berangka Latin, mengikuti urutan nomor pada lembar sebelumnya, posisinya pindah ke sudut kanan atas. Masuk ke lembar pertama bab 2, posisi nomornya kembali ke tengah bawah, berangka Latin, tidak lagi dimulai dari angka 1, melainkan mengikuti urutan nomor pada lembar sebelumnya. Lembar berikutnya dari bab 2, berangka Latin, mengikuti urutan nomor pada lembar sebelumnya, posisi kanan atas. Bab penutup, berangka Latin, posisinya kembali ke tengah bawah untuk lembar pertama, lembar keduanya kembali ke kanan atas. Pada lembar daftar pustaka, penomorannya kembali ke tengah bawah. Sangat variatif ya, itulah yang akan kita pelajari dalam video ini. Tapi sebelumnya, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Pertama-tama, tentu buka dokumen yang ingin diberi nomor halaman terlebih dahulu. Dalam tutorial ini, saya memakai dokumen skripsi yang sama dengan yang tadi, hanya saja yang ini belum ada nomornya. Setelah dokumennya terbuka, bagi dokumen menjadi beberapa section atau bagian. Untuk melihat apakah sebuah dokumen sudah terbagi menjadi beberapa section atau belum, kita bisa lihat dengan cara klik 2 kali pada bagian header atau footer. Jika dokumen sudah dibagi, maka yang akan terlihat di sini adalah bacaan section 1 atau 2 atau 3 atau lainnya. Seperti yang terlihat, dokumen ini belum terbagi. Maka sekarang saya akan mulai membaginya menjadi beberapa section. Saya akan mulai dari lembar kedua. Kenapa? Karena di lembar kedua inilah nanti penomorannya akan dimulai. Cara membagikan sectionnya mudah. Kita keluar dulu dari header and footer tool, lalu letakkan kursor di sudut kiri paling atas lembar kedua, masuk ke menu page layout, lanjut ke break, lalu pilih next page. Sekarang coba kita cek. Nah, kini lembar sampul sudah otomatis menjadi section 1, lembar persetujuan dan seterusnya menjadi section 2. Dan kalau kita perhatikan, selain informasi soal section, di deretan ini ada juga informasi same as previous. Informasi ini memberitahu kita bahwa nomor halaman lembar persetujuan ini akan mengikuti urutan nomor pada lembar sebelumnya. Namun karena belum ada nomor sebelumnya, maka same as previous ini kita nonaktifkan saja terlebih dahulu. Caranya, klik link to previous. Nonaktifkan juga yang ada di footer dengan klik go to footer, lalu nonaktifkan.
Oke, sekarang kita lanjut membuat section 3 di lembar bab 1. Kenapa mesti di lembar bab 1? Karena di lembar bab 1 itulah nanti format penomorannya akan berganti dari yang sebelumnya menggunakan huruf Romawi menjadi huruf Latin. Sekarang kita sudah di lembar pertama bab 1. Tinggal membagikan sectionnya. Caranya masih sama. Klik atau letakkan kursor di sudut paling kiri atas. Masuk ke page layout, lanjut ke breaks, lalu pilih next page. Nah, sekarang bab 1 sampai seterusnya sudah berubah menjadi section 3. Karena saya tidak ingin lembar bab 1 ini nanti mengikuti format penomoran section 2 yang akan menggunakan angka Romawi, maka saya akan kembali menonaktifkan same as previous, baik pada bagian headernya maupun footernya. Lalu, karena saya ingin letak nomor pada lembar pertama bab 1 ini nanti berbeda dengan letak nomor pada lembar-lembar berikutnya, maka saya akan mengaktifkan different first page. Mengaktifkan different first page membuat link to previous khusus untuk lembar ini aktif kembali, maka saya akan menonaktifkannya lagi. Oke, bab 1 beres, kita lanjut ke bab 2. Kalau kita cek, saat ini bab 2 masih menjadi section 3. Sekarang saya akan mengubahnya menjadi section 4. Masih dengan cara yang sama, klik atau letakkan kursor di sudut paling kiri atas, lalu masuk ke page layout, lanjut ke break, lalu klik next page. Nah, bab 2 sudah menjadi section 4, different first page-nya juga sudah otomatis tercentang. Dan sebagaimana kita tahu, format penomoran bab 2 skripsi biasanya sama dengan format penomoran bab 1, yakni menggunakan huruf Latin, maka link to previous-nya untuk kali ini kita biarkan aktif, agar nanti penomoran di bab 2 ini otomatis melanjutkan penomoran bab 1. Sekarang kita move on ke bab terakhir. Dalam contoh skripsi ini saya buat langsung ke bab 5, yaitu bab penutup. Bab 5 ini akan saya ubah menjadi section 5 dengan cara yang sama. Klik atau letakkan kursor di sudut paling kiri atas, lalu ke page layout, lanjut ke breaks, lalu klik next page. Nah, bab 5 sudah menjadi section 5, link to previous-nya kita biarkan aktif, begitu juga different first page-nya. Lanjut ke daftar pustaka. Kita ubah daftar pustaka ini menjadi section 6. Link to previous-nya biarkan aktif, different first page-nya juga biarkan tercentang, agar nanti penomorannya otomatis di kanan bawah. Sekarang coba kita cek. Lembar judul section 1, lembar persetujuan sampai daftar bagan section 2, bab 1 section 3, bab 2 section 4, bab penutup section 5, daftar pustaka section 6. Sekarang mari kita mulai memasukkan nomornya. Karena penomorannya dimulai di lembar kedua, maka masih dengan header and footer tools yang terbuka, letakkan kursor di lembar kedua, tepatnya pada bagian footer, lalu masuk ke page number, pilih bottom of page, lalu pilih plain number 2, yakni format penomoran di tengah bawah. Nah, nomornya sudah masuk, tapi berangka Latin. Bagaimana menggantinya ke nomor Romawi seperti yang direncanakan semula? Mudah. Kembali ke page number, masuk ke format page numbers, lalu pada kolom number format, pilih angka Romawi.
Di sini saya pilih angka Romawi kecil. Lalu page numberingnya biarkan saja karena nomornya sudah otomatis dimulai dari angka 2. Kalau di PC teman-teman dimulainya dari angka 1 atau lainnya yang tidak sesuai keinginan, maka kalian bisa mengubahnya pada kolom Start at ini. Kalian bisa isi angka sesuai keinginan kalian. Kalau sudah, klik OK. Nah, format nomornya sudah berganti ke angka Romawi. Kelar menomori section 2, kita lanjut menomori section 3. Khusus untuk lembar pertama section 3, nomornya di tengah bawah. Maka kita letakkan kursor di lembar pertama section 3. Lalu lanjut ke page number, pilih bottom of page, pilih plain number 2. Nah, nomornya sudah angka Latin, tinggal kita ubah menjadi angka 1. Kembali ke page number, masuk ke format page numbers. Lalu pada kotak page numbering, start at-nya pilih angka 1. Nah, kini angkanya sudah berubah. Pertanyaannya, kenapa lembar berikutnya dalam section 3 ini tidak langsung bernomor? Jawabannya, karena tadi kita sudah mengaktifkan different first page, maka lembar pertama section 3 ini beda sendiri. Sekarang kita lanjut memasukkan nomor pada lembar section 3 berikutnya. Letakkan kursor pada lembar yang dimaksud, lalu masuk ke page number. Lalu karena saya ingin memberi nomornya di sudut kanan atas, maka saya pilih top of page, lalu saya pilih plain number 3. Ini semua lembar di section 3 sudah bernomor. Dan kalau kita cek section 4, nomornya juga sudah otomatis ada mengikuti urutan nomor di section 3. Kenapa? Karena tadi kita sudah mengaktifkan link to previousnya. Begitu juga bab 5 serta daftar pustaka. Sekarang kita tutup dulu header and footer tools. Lalu kita coba periksa ulang nomornya. Fix. Kalau teman-teman ingin mengubah jenis dan ukuran font nomornya, bisa buka kembali header and footer tools dengan cara klik 2 kali pada bagian atas atau bawah lembar dokumen, lalu klik 2 kali pada angka yang ingin diubah jenis dan ukuran fontnya, lalu ubah. Yang perlu diingat, jika misalnya yang kalian ubah jenis dan ukuran font nomor dalam section 3, maka yang berubah hanya jenis dan ukuran font nomor di section 3. Kecuali section sebelum dan sesudahnya terhubung melalui link to previous. Jika tidak terhubung link to previous, maka angka di section lain tidak akan ikut berubah. Yang juga tidak akan ikut berubah adalah angka pada tiap-tiap lembar yang tadi kita centang di front first page-nya. Nah, itulah teman-teman cara membuat nomor halaman yang variatif dalam satu dokumen Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.